telah mengatakan kepada kami Musa dan Ismail, menyampaikan kepada kami Ibrahim bin Sa'd, akhbarana Syihab bin Ubaidillah bin Abdullah, dari Syihab bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Utbah, Nabi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa sungguh Ibn Abbas radhiyallahu alaihi pada beliau dan ayahnya telah menyampaikan kalau ini tuntutan sanadnya, jadi bertemu pada Ibn Abbas sanad terakhirnya sampai menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dari rawi yang menyampaikan hadis kemudian silsilah riwayatnya sampai ke Nabi, itu tanda-tanda hadis yang baik, tidak ada masalah, sahih ya. Karena itu kenapa Sahih Al-Bukhari atau kitabnya Al-Bukhari ditempatkan pada bagian pertama yang sahih, karena antara yang pertama adalah susunan riwayatnya dipastikan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini? Baik, mari kita bacakan salamnya. Qala, beliau menyampaikan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Kalau Anda menemukan kata kana sebelum satu uraian dalam satu kalimat, itu bisa menunjukkan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau, sekaligus menunjukkan kebiasaan. Terbiasa. Misal, kana Ali yaqra'ul Qur'an fi kulli Ramadan. Ali itu terbiasa membaca Quran. Kalau ada pakai kanan, terbiasa membaca Quran setiap di bulan Ramadan. Karena diawali dengan kana, berarti dari dulu kebiasaan itu sudah berlaku. Sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Jadi kalau Anda menemukan dalam satu ayat, baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kata-kata disebutkan kemudian pada orang, pada person tertentu, itu bisa menunjuk pada sesuatu yang telah lampau atau menunjuk kepada satu kebiasaan. Atau bahkan keduanya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak dari dulu sudah terbiasa ya. Ajwanan nasi bil khair, masya Allah. Manusia yang paling dermawan. Ajwan. Nanti kita teruskan dulu ya. Nanti baru kita bahas turunan-turunan hadisnya dengan analisis kata-katanya. Kita teruskan dulu. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan bila tiba Ramadan, semakin bertambah lagi kelembutan dan kedermawanannya. Beliau orang lembut, orang dermawan, masya Allah. Tapi kalau tiba Ramadan, semua itu bertambah lagi. Kita lihat bagaimana ilustrasinya. Hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin fi Ramadan. Terlebih ketika Jibril menemui beliau di setiap malam-malam Ramadan. Di setiap malam Ramadan, Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yansarifa ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Jibril datang itu masih sempat kemudian membacakan Quran. Allah itu kalau bahasa sekarang, dalam bahasa kontemporer itu mempresentasikan sesuatu yang diketahui. Diseakan-akan Nabi itu ingin mengecek kembali hafalan Qurannya, sampaikan kepada Jibril alaihissalam. Raja. Baik, nanti kita lihat apa kesannya yang sudah terapkan dalam kehidupan Ramadan kita. Baik, Masya Allah, Nabi aja baca Quran ya. Masa kita yang bukan Nabi nggak baca? Baik. فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. Dan bila Jibril sudah mendatangi Rasulullah SAW, maka nampak dari perangai Rasulullah SAW kelembutan yang luar biasa, seakan-akan mengalahkan angin yang bertiup semua. Angin bertiup kalah oleh Nabi. Tapi kita lihat nanti angin apa yang dimaksudnya. Kita lihat ini majas kalimat tasybih dalam bahasa dalam ilmu balaghah. Baik, mari kita analisis kata-katanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Tadi kami sudah sampaikan dimulai dengan kana. Ini ingin mengisahkan dulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sepanjang hidupnya punya kebiasaan. Ajwadan nas, orang paling lembut, paling dermawan, paling baik. Tadi kata jana ya jud. Ini menunjukkan mana-mana kebaikan yang berkumpul di satu hal, ya. Itu orang-orang menyebutnya jauh, jaudan. Kata jaudan, jauh. Dari sini muncul kata tajwid, tajwid. Kata jaudan, yajudu jaudan. Jauh bisa diartikan jauh, jauh wal haram, ya kata jaudan.
sini muncul istilah tajwid, ilmu tajwid. Ini bisa berarti baik, benar, Masya Allah, mengumpulkan sifat-sifat kebaikan, lembut, bisa berarti banyak memberi, dermawan, bisa berarti kualitas terbaik. Yang tuh mau beli pakaian misalnya, nanya sama orang Arab, sama orang, dan ditawarkan haba kain yang jual, mana yang paling bagus, kan? Ini kualitas terbaik. Jadi sini muncul istilah dalam ilmu untuk membaca Quran, muncul istilah ilmu tajwid dari kata ini. Seakan-akan ada pesan-pesan di dalamnya. Kalau Anda ingin baca Quran, baca dengan baik, baca dengan benar, ya. Lembut maksudnya pelan, dengan tergesa-gesa. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Surah 75 itu ayat 16 ya. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'an. Jangan terlalu cepat-cepat, apalagi saat Ramadan kan, tarawih dan sebagainya. Tampilkan yang terbaik. Ya. Saya pernah sering kali menyampaikan dulu ilmu tahsin itu tidak ada. Ya, adanya tajwid. Tajwid. Karena ilmu tajwid itu ilmu mengajarkan bacaan Quran dengan baik dan benar. Artinya kalau mengajar, guru itu harus memastikan mengajarkan dengan benar, murid bisa baca dengan baik. Ya, tahsin itu kan perbaikan artinya. Kalau perbaikan berarti ada yang salah. Kalau bisa mengajarkan yang benar, kenapa mengajarkan yang salah? Ini kadang-kadang sering terlalu toleran. Quran itu nggak bisa begitu. Ya. Kalau Anda belajar di Timur Tengah pada guru yang benar, itu kalimat-kalimatnya diperhatikan. Kadang-kadang kita mau belajar, datang udah jauh-jauh nih, ya, 20 km di depan guru, suruh baca. Begitu bacakan alif lam mim, bisa hasbun an-Quran. Sudah dulu ya, balik lagi besok. Salah sama yang jauh-jauh dari Jakarta ke Bekasi, begitu duduk baca alif lam mim, sudah dulu Pak ya, besok kasih lagi, datang lagi ya, belum tentu ya. Jadi ada tips tertentu karena guru itu sebelum bisa mengajarkan setiap kalimat-kalimatnya itu ingin mengobati dulu di mana penyakit lisannya, kurang apa sulit mengucapkannya, apa penyakitnya, apakah di hawa misalnya antara alif dengan ha, apakah penyakitnya bagian lisan atau di bibir kan, atau di halak tenggorokan. Nah, kalau sudah ketahuan semuanya itu mudah mengajarkannya, kesalahannya akan lebih lancar sendiri. Kalau Anda belajar pada guru yang benar, bahkan 20 ayat pertama Al-Baqarah itu kesannya lebih mudah. Terkumpul di ayat 71, kalau sudah lewat itu kesannya lebih mudah. Makanya saya sering pernah menyampaikan, terakhir kami sampaikan di Jalan Kanggang itu di Galaksi, Quran itu indah banget. Ini dari urutan-urutan makhraj, pertama ditampilkan yang paling pertengahan. Jadi dari yang gampang seperti itu kan mudah ya, gampang. Sampai yang paling sulit dan ambil yang paling tengah, Coba lihat ketika Anda baca misalnya Al-Baqarah ayat 2 itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Setelah alif, lam dengan mim itu mudah semua. Pakai dza tengah-tengah. Kalau Anda sudah lancar dza dipindahkan oleh Allah ke dzi ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dzi. Kalau sudah lancar dza, lancar bi, ya. Antum kan kadang sering tertukar antara dza dengan za, kan? Za kadang-kadang bahkan tertukar lebih dalam dengan ja. Idza zulzilatil ardu zilzal, ada yang izazul, ada yang izazul, ada yang ijajul, jilatil. Nah itu sudah kacau dia, terlalu jauh. Ketika Anda sudah lancar tadi diberikan pelajaran za, ya za. Perhatikan ayat selanjutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma ya, Masya Allah. Kalau sudah lancar bisa diturunkan fi ketemu si ayat keempatnya. Walladzina yu'minuna bima unzila. Masya Allah, kalau ini sudah mulai lancar-lancar, kesananya enak. Makanya guru-guru di sana tuh ketat luar biasa. Baik, saya pernah mengajarkan waktu di KI itu ada seorang bapak itu puluhan tahun sudah terbiasa, daknya nggak bisa, susah, Pak gigit sedikit, dak. Sekarang dari sini sampai pulang ke rumah di jalan gak usah ngobrol apa-apa, dak. Besok ini benar, alhamdulillah. Besok ini benar, Insya Allah. Baik, ini maknanya cukup ya. Jadi nanti kalau Anda
membaca apalagi baik menemukan misalnya di Quran, bisa atau di hadis, Anda sudah bisa menerapkan terjemahan dengan baik. Oke? Baik. Nah, sekarang saya ajarkan ilmu kedua. Kalau Anda ingin menjadikan satu kalimat bermakna lebih, komparasi dengan yang lain, lebih tinggi, lebih besar, lebih hebat, namanya tafdil, menunjukkan keutamaan. Maka rumusnya, tapi kan cepatnya saya berikan cepat saja, gampang sebetulnya. Ditambah hamzah di depan akar katanya. Rumus cepatnya tambah hamzah, huruf sebelum akhir hakatnya. Bisa, kita beri contoh. Ijada yajur, benar? Baik. Ini asalnya bawah nih ya, huruf alif ini. Turunkan ke bawah. Nah, jadi begini. Oke. Nanti saya berikan yang mudah, ini agak sedikit agak rumit. Oke, asalnya kan jada yang ini. Jada, ingat kalau hamzahnya sudah muncul, saya pernah terangkan dulu, harakatnya pindah ke sini. Oke, ini jadi mati. Terus ke sini. Nah, ini asal alif, nanti kalau belajar ilmu sharaf, ini asalnya bukan alif, asalnya wawu. Oke, makanya harakatnya muncul lagi. Ini mati, oke, bisa kita lebih cepat supaya dimatikan. Wah. That's it. Anjuan, lebih, nanti lebih baik, lebih benar, lebih lembut, lebih terpawat. Contoh, apa bahasa Arabnya besar? Iya, ya, kaf, ba, ya, ra. Ya itu huruf tambahan. Kata rumusnya hamzah tulis asal kata, huruf tambahannya buang. Oke, kaf, ba, ra. Terapkan rumusnya. K-nya pindahkan ke sini. A, jadi ingat rumusnya. A. Matikan yang ini. Jadi A, ba, yang lebih besar. Kalau dinisbatkan pada Allah Maha, Allahu Akbar, lebih besar. Kecil bahasa ini, sogir, lebih kecil. Masya Allah, cepat sekali itu. Ya, apalagi misalnya, apalagi, ganteng, Jamil, lebih ganteng. Masya Allah. Agus lebih ganteng dibandingkan dengan Asep. Agus, Ajbal lebih Asep. Jelas? Nanti silahkan cari sendiri ya. Gampang bahasa Arab, gampang. Kalau Anda melihat bahasa Arab, ada harakat di ujungnya supaya gak bingung, harakatnya dibuang aja, matikan. Ya. Karena orang Arab terbiasa berbicara dengan harakat, tapi ujungnya dimatikan. Walaupun ada huruf, ada harakatnya. Ya, bisa, kayak gini ajwadu. Ya. Saat dibaca jadi ajwadu. Termasuk Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bunyi kan? Padahal harakat akhirnya di Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti kan harakat akhirnya selalu memulai dengan harakat, berhenti dengan sukun. Ya. Gak ada baca Quran yang dibunyikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada. Pasti mati ya. Pasti keliru itu, pasti keliru. Ya. Nah sekarang Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dulu, kata Ibnu Abbas, insyaallah terbiasa selama hidupnya. Kalau tiba Ramadan ajwan, maka yang biasanya sudah biasa baik ajwan bil khair ya. Sebagai orang yang paling baik, masya Allah, paling baik. Jadi kalau ada orang baik pasti kalah sama Nabi kebaikannya, masih kalah sama Nabi. Ada orang paling lembut senyumnya, masih kalah sama Nabi. Ada orang paling dermawan, pasti kalah juga sama Nabi. Dan orang cuma menyampaikan hartanya, Nabi bisa sampai jiwanya, ya demi umatnya. Orang menyembunyi beberapa hal untuk dirinya sendiri, keluarganya, Nabi untuk umatnya. Jadi kata yang meliputi kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sini. Jadi seakan-akan di sini ingin dilukiskan oleh Ibnu Abbas bahwa kebaikan Nabi tak terlukiskan. Insyaallah. Dan seorang Nabi, Rasul, mulia di hadapan Allah, insyaallah. Surganya sangat tingkat paling tinggi, masih baik dalam kehidupannya. Lisannya kalau bicara yang terbaik, senyumnya yang terbaik, pandangannya yang terbaik, kebaikannya yang terbaik. Maka kita sebagai umatnya harus malu. Ya Nabi aja yang sudah jelas surganya kan demikian baiknya. Masa kita yang belum menentu keadaan kita saat ini masih bisa melakukan hal yang tidak baik dalam kehidupan. Baik, teruskan. Poinnya adalah wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Ini keliru, bukan ajwadu ajwada. Ya, hakikatnya diluruskan, ini keliru cepat. Bukan ajwadu tapi ajwada. Ya. Karena mobilnya ke Nabi. Wa kana asalnya wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwada. Ini kurang tepat di kalimatnya. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan semakin bertambah kebaikannya saat datang bulan Ramadan, khususnya saat Jibril menemuinya.
Jadi informasi yang ketiga, yang pertama kan, kedua ajun, informasi ketiga, Jibril alaihi salam itu senantiasa mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat bulan Ramadan. Masya Allah. Baik. Yang tahu kulla lailatin fi Ramadan, setiap malam Jibril datang. Setiap malam Jibril datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yansarif ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Bahkan sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pertemuan dengan Jibril itu sampai masih sempat mempresentasikan Quran, yang membacakan maksudnya. Yang dari kata Allah yang menyampaikan dan disimak. Jadi kan kalau ada orang presentasi atau menyimak kan, itu seperti Jibril menyimak, Nabi menyampaikan di hadapan Jibril alaihissalam. Maka di sini ada dua sunnah yang harus diperhatikan. Ada dua sunnah. Harus hati-hati ya, hati-hati. Jadi ini yang harus diterapkan, jangan-jangan belum untuk praktekkan. Ya. Sunnah pertama adalah yang ditujukan pada kita menghidupkan malam Ramadan dengan bacaan Quran. Bacaan Quran. Saya sering berikan nasihat kalau Anda sudah selesai tarawih sebelum tidur, usahakan untuk Ramadan itu baca Quran aja. Baca dulu sebelum tidur. Walaupun dapatnya cuma satu halaman, satu lembar, atau beberapa ayat. Demi Allah saya katakan usahakan. Kalau bisa bawa dalam kehidupan kita harian kita sebelum tidur baca Quran, itu kehadirannya enak Pak. Mau tidur pun enak aja. Bahkan mimpi pun bisa membaca Quran juga tuh. Ya, silakan kalau Anda terbiasa. Kalau Anda sudah bisa mimpi menghafal Quran itu berita baik tuh. Berita baik. Mimpi baca Quran tuh enak. Insya Allah. Dibiasakan. Ya, biasakan. Nah, ini sunnah jadi di malam-malam Ramadan. Nanti ada 3 sunnah ya. Pertama yang salat tarawih itu qiyam. Yang kedua interaksi dengan Al-Quran, baca Quran. Ya. Kemudian yang ketiga nanti memperbanyak zikir. Banyak zikir. Khususnya doa dan istighfar. Kalau bisa gabungkan ketiga ini. Begitu antum di salat-salat salat, ada istirahat sejenak, ya, berikan jeda, antum mulai mohon pada Allah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, mohonkan dengan baik. Masya Allah sebelum tidur baca Quran, setelah itu berdoa, ya, berdoa. Jadi sebelum baca antum bermohon kepada Allah kebaikan, dihindarkan dari pengaruh setan. Setelah dibacakan, minta supaya bacaan itu menjadi hidayah dalam kehidupan. Jangan cuma ditutup aja. Mohon, ya. Sama seperti menghafal Quran, di sini kadang-kadang kekurangannya. Menghafal Quran yang baik, menghafal dia berdoa pada Allah supaya diberi kemudahan dalam hafalan Qurannya. Selesai menghafal berdoa lagi supaya Allah menguatkan hafalannya dan memberikan keberkahan pada hafalannya. Ini coba Anda bisa lakukan ini lebih mudah nanti, ya, lebih nyaman. Baik. Sunnah kedua yang ditunjukkan pada redaksi ini. Baik. Baik, sebelum sampai pada sunnah yang kedua, saya ingin terangkan dulu. Kalau setiap malam, kan? Di Ramadan Jibril datang, Nabi sampaikan Quran. Wajar jika ada riwayat selanjutnya menyebutkan setiap selesai Ramadan Nabi khatam kan? 1 kali, di akhir hidupnya 2 kali kan? Sebelum meninggal dunia. Pernah dengar riwayat itu? Tayyib, Masya Allah. Artinya bacaan itu akan lebih baik kalau diperbanyak. Diperbanyak ya. Nabi aja bisa khatam, masa kita nggak khatam? Ya. Tapi poinnya, awas, ingat betul ini ya. Riwayat kedua ini riwayat pendukung yang menguatkan riwayat pertama. Dalam riwayat pertama yang penting Anda ketahui, ternyata bukan hatamnya. Kalimatnya adalah ya'ridu alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Nabi menyampaikan Quran disimak oleh Jibril. Jadi yang ditekankan dalam riwayat ini adalah bukan berapa banyaknya tapi berapa benarnya. Karena ada yang menyimak. Ya. Menyimak, melihat hukum, melihat bacaan dan sebagainya. Seakan-akan memberi isyarat, yang penting itu bukan berapa banyak khatamnya. Yang penting itu benar nggak bacanya. Ya. Kadang-kadang lomba-lomba menghatamkan, ya, khatam sini, hatam sana, gitu ya. Tapi yang dihatamkan itu pengucapannya tidak benar. Ya, makhrajnya tidak tepat, sifat hurufnya tidak tepat dan sebagainya. Itu maaf dipandang kurang baik yang seperti itu. Ya, jadi terutama kepada para ibu-ibu juga yang sering kami dapati kalau malam-malam itu Masya Allah rajin kadang kumpul di masjid macam-macam. Tapi kadang-kadang maaf di antara hal yang harus dilengkapinya tujuan ini ingin saling hatam nih. Sering hatam. Yuk supaya cepat hatam, bacakan ini, bacakan itu. Tapi tidak ada yang mengukur. Lebih baik ada guru yang kemudian melihat dibandingkan dengan memaksakan membaca tapi tidak maksimal ya. Kecuali dalam keadaan tertentu nanti ya. Alhamdulillah kami sudah hatam ya. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada sementara cara yang kurang tepat ya.
Misal dibagi, ya kan? Ini kamu Al-Baqarah, kamu Ali Imran, kamu ini sekian. Ya, kita hatam nanti insyaallah hari kesekian. Begitu dibacakan sampai An-Nas, si fulan baca An-Nas, kita sudah hatam alhamdulillah. Belum. Ibu baru Al-Baqarah, yang ini baru Ali Imran. Ya kan, teruskan lagi silahkan ya. Tapi baca Qur'annya benar, baca Qur'an, cuma belum hatam secara personal. Ya. Jelas di sini? Baik, teruskan. Sudah. Fa idza naqiyahu Jibril alaihi salam, ya, karena ajwada bil khair, masyaallah. Maka apabila Jibril sudah mendatangi Rasulullah SAW, ya, maka semakin tampak lagi ya kebaikan-kebaikan beliau, kedermawanan beliau, minar rihil mursalah. Nah, ini hal yang paling penting kita garis bawahi. Bahkan dibandingkan dengan angin yang bertiup, sepoi-sepoi mengirimkan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Yuk kita bisa ambil dua hal di sini ya. Satu makna tekstualnya lafzi, yang kedua maknawinya majazi, dan ini intinya. Untung kalau sedang duduk begini ada angin sepoi-sepoi, enak nggak? Kasih AC sepoi-sepoi gitu ya. Wah, saking tengangnya kadang-kadang tidur ya. Masya Allah. Makanya yang meninggal dunia kan kalau soleh panggilannya sepoi-sepoi kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Yuk pulang. Ramadan tahun lalu tuh ada seorang kakek di Pasar Rebo itu, Jumat, persis seperti Jumat sekarang, tapi Jumat terakhir. Itu orang saleh, Masya Allah ya, dititipkan oleh Allah satu masjid lewat Qatar. Di Qatar membangun masjid, diwakafkan, dirawat tuh ya. Masya Allah, padahal sudah sepuh itu pengen sekali ya, jadi maksimalkan baktinya, dibaktikan di situ hidupnya. Sore-sore Ramadan seperti ini, betul seperti ini ya, nunggu-nunggu buka, kami dengar beritanya, nunggu buka ya, hanya itu aja, tiduran sebentar, malam melek ya ayat Tuhan nafsul mutmain irji ila rabbika radiyatan mardiyah, tiba-tiba tidur selamanya ya. Itu antum ada yang merem melek masih hidup juga tuh ya. Hati-hati ya, mungkin masih harus kita tingkatkan kebaikan-kebaikannya. Taim. Nah, sekarang buka Qurannya. Buka Qurannya. Sekarang kita pakai Quran tafsirkan ini ya, pelan-pelan. Jadi umumnya ada riyah. Ya. Di angin itu terbagi dua. Ada riyah. Ya. Pertama riyahun. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 164 ya, posisi paling kanan sebelah atas. Antum hafal itu ayat depannya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Kemudian jangan ngarang ya, lihat dulu ayatnya. Kalau itu Ali Imran yang membacakan. Ini Al-Baqarah. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha wa batta fiha min kulli dabbatin wa tasrif riyah. Ya, ada ayatnya ketemu? Ini tandai dulu riyah ya. Jadi ada riyahun, ada riyahun. Jadi ada riyah, bukan ini? Riyahun, ada riyahun. Baik. Sekarang buka Al-Haqqah. Quran surah Al-Haqqah. Al-Haqqah. Wa ma adraka mal Haqqah. Ayat 6-nya. Ayat 6-nya. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Ada ayatnya? Ada? Al-Haqqah. Quran surah berapa? Baik. Ayat ke-6. Ketemu? Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Rih kalimatnya. Ada? Baik. Rih, lihat rih. Ada riyah, ada rih. Saya mau terangkan sebentar. Kalau disebutkan riyah, itu angin yang bertiup, konotasinya selalu pada kebaikan. Ya, misal angin bertiup membawa awan, kan, yang teduh, ya, menutup di naungan kita jadi naungan, ya. Seperti Al-Baqarah ayat 55 itu, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kan, ghamam ada angin meniup awan sampai jadi naungan. Paham? Angin sepoi-sepoi bawa awan yang mencurahkan hujan yang tenang, turiah. Ya.
angin yang meniup kapal di lautan yang sedang berlayar itu riyah namanya. Ya. Tapi kalau disebutkan riyahun, riyah, ya, itu maknanya umum. Umum. Bisa sifatnya baik, ya, tapi seringkali digunakan pada sesuatu yang maaf ya, menunjukkan sifat yang kurang menyenangkan bagi yang menerima, ya. Angin badai, angin topan, ya, angin puting beliung, ya, angin-angin yang kencang. Biasanya di Quran digunakan sebagai hukuman. Seperti tadi kaum Ad itu dimusnahkannya dengan angin yang kencang bertiup dan membawa dingin, hawa dingin. Ya. Bayangkan, Anda bisa bayangkan, ya, kalau dingin saja nggak pakai angin itu mungkin masih bisa tenang. Tapi kalau sudah dibawa angin itu luar biasa. Itu bisa menghancurkan tulang. Ya. Dulu di Tripoli itu kalau sudah musim dingin itu dinginnya luar biasa, Pak. Ya. Ibu luar biasa. Ada sementara orang Afrika datang, dia merasa kuat. Pakai baju aja Pak, pakai jubah itu, pakai gamis. Kami sudah ingatkan, awas hati-hati, hati-hati. Dia bilang enggak ada masalah, olahraga lari musim dingin. Sore-sore dia bilang untuk menghangatkan tubuh. Beberapa pekan kemudian lumpuh seluruh badannya. Kena tulang langsung. Ya, kena tulang. Ya, kena tulang. Itu yang berbahaya, itu riyah disebutnya. Jadi bisa sesuatu yang sifatnya baik, bisa sesuatu yang dipandang kurang menyenangkan untuk mengusir yang tidak baik. Ya. Kalau Allah turunkan azab ya dengan riyah, dengan angin kencang itu kan untuk mengusir yang tidak baik ya. Perhatikan. Inilah indahnya kalimat Ibnu Abbas di sini. Ibnu Abbas tidak menyebutkan riyah, tapi menyebutkan rih. Rih. Seakan-akan kalau ada angin, ini mencakup dua makna kan ya? Masih ingat tadi? Maknanya ini, ya kan? Dengan makna yang kedua ya. Sekarang lihat. Tadi diilustrasikan di Quran surah Al-Baqarah 164 itu. Bukankah saat angin meniup awan, ya kan? Kemudian menurunkan hujan. Hujan berkah ya. Coba lihat tumbuh-tumbuhan itu, rumput jadi tumbuh ya, yang baik jadi tumbuh, jadi mekar, jadi berbuah yang antum bisa manfaatkan. Ini yang mau saya tunjukkan nih makna kiasan dalam bahasa Arab. Ini tinggi nih bahasanya, tinggi sekali, pakai ilmu balaghah. Kebaikan Nabi diumpamakan seperti angin yang baik, yang mengeluarkan dengan tangannya awan-awan kebaikan, beri ini, beri ini, beri ini, sehingga yang tidak bisa makan, yang kurang sesuatu bisa, kurang semangat dengan senyumnya bisa semangat lagi. Semuanya keluar seperti awan memberikan kebaikan-kebaikan. Tapi ini pun awan ini masih kalah sama Nabi. Ya, kalau awan seketika aja datang ke sini, Nabi hampir setiap waktunya berikan ini, berikan itu, senyumkan ini, senyumkan itu, bahagiakan yang ini, masya Allah. Tapi saat yang bersamaan beliau juga bisa berfungsi untuk bisa meniup kencang berbagai hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajahnya bisa memerah pada hal yang tidak benar. Ya, semangatnya bisa tinggi membela agamanya. Ini. Jadi Masya Allah antum bisa bayangkan seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan kebaikannya saat Ramadan sekaligus menghantam maksiat-maksiat yang mungkin bisa muncul saat Ramadan pada dirinya sendiri. Ya. Jadi maksudnya begini, ini hadis ingin memberikan pesan penting kepada kita saat Ramadan datang. Ayo keluarkan kebaikan-kebaikan yang mampu kita keluarkan. Ayo. Okay. Nabi saja, sekali lagi yang Nabi Rasul sangat jelas kemuliaan di hadapan Allah, kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih bisa ringan tuh seluruh kebaikannya. Ya, dari mata, kan, masya Allah, senyumannya, tangannya, kakinya, macam-macam. Ayo berlomba antum kalau bisa. Keluar dari sini kadang-kadang kan suka ada plastik aqua macam-macam. Ayo jangan kasih orang lain. Ya kita praktekkan nih. Hadisnya sudah dapat, kan? Atau bahkan mungkin di luar, kenapa harus tunggu panitia? Antum yang makan kau nyuruh orang beresin. Ayo gunakan itu kan. Pelan-pelan kita jadikan bersama, kebaikan-kebaikan kita tampilkan. Itu yang poinnya, ya, yang ingin dihadirkan. Sebaliknya rihun saat yang bersamaan antum juga mesti menghantam potensi keburukan yang mungkin muncul dalam jiwa. Ya. Maaf kalau sekiranya misalnya ada perasaan dalam jiwa ingin bangga hati, kan? Oh senang begini begitu, hantam itu rihun, kan? Ada sifat ria, hantam itu. Ada sifat-sifat ingin menampilkan hal yang buruk, pandangan ingin lihat yang jelek, palingkan, hantam yang jeleknya, pindahkan pada yang baik. Ya. Begitu buka televisi, terlihat yang buruk, ganti channelnya, segera hantam itu, rehon. Ya. Dengar kalimat-kalimat yang buruk, pindahkan, gak usah didengar lagi, ganti dengan yang baik. Itu maksudnya. Ya, hadis ini ingin menerangkan kepada kita, Nabi saja terbiasa melakukan itu, khususnya saat Ramadan. Masa kita nggak bisa membiasakan? Ya pelan-pelan kita belajar ya. Jelas sampai sini? Masya Allah. Ini hadis yang keberapa? 5. Baik, sudah berapa yang diamalkan dari 5 ini? Kita sudah ngambil 5 hadis kan? Ingat ya? Jadi setiap hari kalau bisa antum buat table untuk keluarkan hadis hari ini begini, amalannya ini. Selanjutnya bikin kolom lagi. Sudahkah saya amalkan? Gini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Apa coba contohnya yang sudah Anda amalkan?
Ya, coba praktekkan ya supaya mudah. Sudah diaktualisasikan itu jadi kebiasaan nantinya. Gampang, ringan, ya ringan. Baik. Selanjutnya, kalau nanti antum ada pertanyaan tuliskan aja ya, biar waktunya nanti ada satu khusus tertentu yang kita bisa buat itu untuk ya, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Teruskan dulu. Hadis selanjutnya. Bab man lam yada' qaul az-zuri wal 'amali bihi fi as-shaum. Insyaallah. Hati-hati. Bab yang menerangkan pembahasan selanjutnya hadis nomor 6 tentang orang puasa yang selalu berkata dan berbuat yang kotor. Ya. Bab yang menerangkan tentang orang puasa ya, tapi terbiasa berkata atau berbuat yang kotor. Baik. Sudah? Baik, kita bacakan hadisnya. Haddatsana Adam bin Abi Iyas, haddatsana bin Abi Dzib, haddatsana Sa'id Al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah. Masyaallah. Ya. Ini Abi Hurairah saja di kita ini sekarang dibahas sudah berapa pahalanya tuh? Ya. Saya bacakan hadisnya sudah lebih daripada 3 dari kemarin kan? Masya Allah. Antum yang hadir berapa? Kalau dikalikan dengan antum semua diamalkan beliau berapa tuh dapat pahalanya? Sudah sahabat Nabi, tinggal bersama Nabi, mencatat hadis dapat pahala lagi. Hadisnya diamalkan antum beliau lebih dapat pahalanya. Wah, kayaknya kalau sudah ada jaminan surga ya sudah ringan sekali, pahala terus mengalir. Sekarang jadi masalah kita nih, nggak pernah lihat Nabi, mimpi aja nggak ketemu Nabi, kan? Nah ini bakalnya apa nih? Bakalnya apa? Ya. Kalau bisa numpang aja ke hadis ini nih. Ya. Jadi sekarang ibu mulai Ramadan saya sarankan bikin statusnya itu yang bagus-bagus aja bu di media sosial itu. Hari pertama hadis ini, hari kedua hadis lain lagi, hari ketiga hadis yang lain. Daripada nggak jelas. Ya. Begitu lama bukanya hari ini, bikin celik, ngapain? Segitu-gitu juga, 4:30 bukanya maghrib jelas. Cuman beda waktu aja gitu ya. Ngapain menulis yang tidak jelas? Jadi cari pahala, cari pahala. Begitu orang amalkan, lihat status anda, Masya Allah, 10 orang lihat, anda dapat pahala dari 10-nya. Masya Allah. Yuk kita bacakan hadisnya. Qala, beliau menyampaikan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah menyampaikan, Man lam yada' qaul az-zuri wal 'amali bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allahu akbar. Hati-hati. Hati-hati. Man lam yada' qaul az-zuri wal 'amali bihi. Ya. Siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dan perbuatan kotor yang buruk saat dia puasa itu, ya. Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya. Maka Allah pun tidak peduli, nggak butuh dengan kebiasaan dia menahan lapar dan haus itu. Maksudnya, kalau ada orang puasa tetap lisannya tidak bisa menahan dari hal-hal yang kotor, perbuatannya tetap melakukan yang buruk-buruk, maka nilai dia menjaga lapar dan haus itu nggak ada nilai di sisi Allah. Tidak ada nilainya. Yang paling menarik, diungkapkan orangnya dengan kata man di sini. Man lam yada'. Man. Hati-hati, beda antara man dengan kalimat lain. Pelan-pelan. Kalau man itu menunjuk orang, umumnya orang secara personal. Ya. Jelaskan pelan-pelan ya. Ini menunjuk orang secara personal, tapi tanpa batas. Di per orangnya, per personnya kita ini, ya. Tanpa batas. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa besar, bisa kecil, asalkan dia balik, kan? Itu man. Kalau kumpulan orang-orang yang digabungkan, satukan jadi satu, disebut semuanya, itu disebut dengan alladzina. Diungkapkan dengan alladzina dalam bahasa Arab. Ya. Terulang 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina. Ya. Kalau ini disebutkan alladzina, berarti yang dipanggil semua. Ya. Nggak orang per orang. Ya. Bahkan bisa mencakup anak-anak kecil juga bisa masuk itu. Ya. Makanya silakan Anda cek ya. Kalau bahasa Qur'annya misal ya man minal muslimin, kan? Kutiba alaikumusiyam, berarti orang per orang tuh puasa. Tapi ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka perintahnya mencakup semuanya. Saya nggak tunjuk orang per orang, tapi semua yang mengaku punya iman itu naikkan puasa. Ya. Makanya karena kalimat yang menggunakan alladzina mencakup bahkan sampai orang kecil. Jangankan orang dewasa, anak kecil ikut-ikutan tuh. Ikut-ikutan, Anda bisa lihat tuh.
Ada anak usia 5 tahun belum balik, belum wajib puasa, masih ikutan puasa. Ya, karena panggilannya memang menyentuh, ya, panggilan umum yang sifatnya menyentuh keseluruhan. Ya, jelas di sini? Wah, jadi anak kecil 5 tahun puasa, yang 50 tahun masih nggak bisa puasa. Ya. Akbar. Teruskan dulu, pelan-pelan. Man lam yada' qaul az-zur. Allahu akbar. Qaul az-zur wal 'amalu bihi. Qaul az-zur. Ya. Mohon sabar sedikit ya supaya Anda paham betul, ya. Saya tidak berbiasa meninggalkan kalimat hanya begitu saja ya. Kita harus lihat bagaimana supaya memahami ini loh, keindahan bahasa hadis ya, keindahan bahasa Quran. Al-amal. B. Baik. Qaul itu perkataan, kita sudah paham. Zur, zur ya. Kata-kata yang kotor. Ya. Kotor ini pengertiannya masih umum. Umum ya. Bisa berarti maaf ya, bisa berarti maaf, celaan, kata-kata jorok ini, fitnah, tayyib. Bisa juga misalnya maaf, gosip, itu masih sur ya. Atau bahkan yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat ya. Ngobrol-ngobrol nggak jelas, sana sini ngabis-ngabisin waktu gitu kan. Jalan, lihat ini komentarin, lihat itu komentarin. Nah, itu termasuk pada yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat ya. Makanya pernah saya sampaikan di hadis kemarin kan dari Nabi, maka asyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Tinggalkan perbuatan atau perkataan yang tidak bermanfaat. Ya, tindakan yang tidak jelas. Orang puasa tuh bisa meninggalkan itu. Jadi kalau ada orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih terbiasa melakukan hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang kotor, plus dengan melakukannya. Jadi kalau kaul kan cuma di lisan. Cuma di lisan, bicara yang tidak jelas, macam-macam dan sebagainya. Anda paham semua di sini ya. Tapi ada yang disertai juga dengan tindakan, ya. Tindakan yang tidak bermanfaat, kan? Masya Allah, siang-siang orang ke masjid iseng-iseng, lihat tuker-tukerin sendal orang. Ini pasangannya ke sini, ini pasangan ke sini. Begitu pulang susah. Ada orang itikaf tidur di masjid, diiketin tuh jempolnya tuh, sambungin dengan yang lain. Ah, itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Tindakan yang buruk ya. Sementara dulu pernah ya di beberapa masjid-masjid di daerah itu kadang seperti itu. Begitu bangun sudah ada di dalam beduk ya. Ada yang begitu dulu. Ya, hati-hati tuh, hati-hati ya. Baik. Ini suruh. Nah, perhatikan. Tolong fokus di sini ya. Tolong fokus. Dan melakukan perbuatannya. Tapi yang paling menarik menggunakan kata amal. Ini sering kali saya ungkap. Di dalam Al-Quran itu ada 2 kata menunjukkan perbuatan. Alhamdulillah. Pakai fa'al, fa'ala yaf'al, pakai amila ya'mal. Biasanya kalau kata fa'al itu umumnya walau tidak seluruhnya, itu seringkali dinisbatkan kepada Allah dan malaikat. Ya, kalau di Quran. Misal contoh saya kan ya, di malaikat misal Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat yang ke-6 ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hati-hati dengan para malaikat, khususnya penjaga neraka itu ya. Ghilazun syidadun ya, Masya Allah, nggak ada senyum-senyum, bengisnya luar biasa ya. Dan jangan pengen pernah lihat. Itu luar biasa ya. Dan dia melakukan perintah, semua malaikat itu melakukan perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melanggar ketentuannya. Perhatikan, wallahu yaf'alu ma yurid, pakai fa'al. Allah mengerjakan apa yang dia mau. Kalau Anda mendapati kalimat fa'al dalam bahasa Arab dalam konteks pekerjaan dinisbatkan pada Allah dan malaikat, itu artinya perbuatan yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak akan ditanya. Ya. Malaikat maut datang mewafatkan seseorang. Begitu diwafatkan sudah meninggal dunia. Masya Allah. Tiba-tiba di hari akhirat, ya Allah saya minta pertanggungjawaban malaikat maut. Kalau belum diwafatkan saat itu saya bisa tobat tuh. Enggak bisa. Ya, ini tugasnya sudah selesai. Ya, Anda nggak bisa tanya, nggak bisa minta pertanggungjawaban. Ya, karena mereka menunaikan tugas sesuai dengan petunjuknya, selesai. Ya. Termasuk Allah. Ya Allah, kenapa harus Ustaz Adi yang ngajar? Ya, kenapa engkau tetapkan itu? Nggak bisa ditanya. Nggak bisa. Dalam hidup itu nanti dalam ilmunya ada 3 hal yang antum bisa pelajari ya. Ada musabab, ada musabbib, ada sebab. 2 tidak bisa ditanya, 1 dipelajari. Ya, musabbib yang memperkenankan sesuatu terjadi. Ya. Musabbab orang yang mengalami situasinya. Sebab peristiwa kenapa hal itu bisa terjadi ya, secara syariat, ya, secara hukum kemanusiaan.
Misal, ada anak sedang jalan-jalan di jalan, lari ke tengah jalan, tiba-tiba tertabrak, meninggal misal, meninggal. Musabbib yang menetapkan Allah. Allah nggak ditanya, jangan tanya ya Allah kenapa engkau wafatkan, sudah waktunya. Ya. Termasuk jangan tanya kenapa harus anak itu, memang gilirannya. Tapi yang Anda pelajari sebabnya, sebab kemanusiaannya. Ya kalau ajalnya jelas gak usah ditanya, kenapa dia meninggal? Sudah ajalnya, wah itu gak usah ditanya. Yang jadi pelajaran untuk kita apa sebabnya? Karena dia jalan tidak beratur, ke tengah-tengah jalan, tiba-tiba kendaraan lewat, itu yang jadikan pelajaran. Tapi kalau bagian meninggal dunia sudah nggak peduli. Ya kadang-kadang sudah rapi-rapi di pinggir tol, kan? Di trotoar jalan, pinggir trotoar jalan, tiba-tiba mobilnya oleng, bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Baik, jelas sampai sini? Tapi kalau disebutkan amal itu perbuatan yang pasti akan ditanya, diperiksa, dicek. Makanya pekerjaan formal dalam bahasa Arab itu disebut dengan amal. Orang Arab nanya, ma'amaluka, apa pekerjaan formal Anda? Bukankah Anda yang bekerja di kantor diperiksa tuh? Ada supervisornya? Bukankah yang jadi guru dilihat oleh pengawas? Dicek lagi? Ya Anda bisa bayangkan, di dunia aja diperiksa, apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat tuh. Ya. Jadi semua pekerjaan kita akan dilihat dan ditampakkan. Ya sebelum dicek ditampakkan. Semua orang tahu tuh. Ya. Maka dari itu saya mau pesan ya. Saya mau pesan. Antum pernah lihat film? Film apa aja lah. Film itu kan kalau misalnya sudah syuting, sudah macam-macam, mau ditampilkan kan disensor dulu ya. Sensor ya. Gerakan yang tidak bagus, ganti tutup. Ya. Kata-kata yang kurang jelas dubbing sehingga tampilnya bagus, kelihatan enak. Nah itu semua amalan kita, saya, Anda, kita semua itu akan ditampilkan oleh Allah. Tidak tanggung-tanggung, seluruh penduduk langit dan bumi tahu semuanya. Kalau Anda pernah bersembunyi di satu tempat yang tahu satu orang saja, kalau nggak tutup di akhirat dibuka semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang baik diperlihatkan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang buruk pun tampak. Kalau yang baik tampak nggak ada masalah. Ini yang jelek, jeleknya pakai syarrun lagi. Syarrun sama dengan keburukan waswas setan itu. Min syarril waswasil khannas. Nampak semuanya. Jadi mumpung belum ditampakkan, sekarang sensor. Supaya film antum saat diputar nanti sudah bagus. Ada gerakan yang tidak nyaman, pernah jalan tidak elok, kan? Maaf, pernah tangan berbuat yang tidak bagus, tanda tangan proyek yang tidak jelas, ya, yang masuk yang haram sebagian ke dalam mulut, macam-macam. Sensor dari sekarang. Supaya saat film antum nanti ditampilkan di akhirat, karena sudah disensor dengan taubat, diistighfari, khususnya saat Ramadan ini nggak akan diputar lagi. Ditutup tuh. Ditutup. Apalagi janji Nabi di hadis Muslim nomor hadis 223. Ya, as-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Ya, salat ke salat, Jumat ke Jumat, bahkan Ramadan ke Ramadan itu bisa menghapus, menyensor semua keburukan-keburukan yang terjadi di antara itu. Nah, antum sudah sensor berapa sampai hari kelima ini? Terlalu banyak, Pak, dosa kita itu terlalu banyak. Makanya jangan buru-buru. Hari pertama sebagai pribadi dulu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hari kedua dosa antum tuh selama jadi anak pada orang tua apa tuh? Berapa kali mengecewakan, membuat menangis. Kadang-kadang hatinya sakit, tapi selalu berusaha untuk senyum. Supaya antumnya senang. Padahal di hatinya, ya Allah, kenapa anak saya bisa begini? Barangkali sampai meninggalnya tuh masih terbawa tuh. Sensor dari sekarang. Mintakan, mohonkan. Ya, sebagai seorang suami, istri, berapa kali saling mengkhianati dalam kehidupan. Kadang-kadang cemburu tidak disampaikan, berprasangka buruk. Ujung-ujungnya, oh ternyata suami saya nggak begitu. Ya. Pernah ada seorang ibu menanyakan, Ustaz, kenapa ya? Kenapa Bu? Itu suami saya sekarang sudah kelihatan aslinya. Oh, jadi selama ibu senang palsunya ya? Ibu senang aslinya, senang palsunya. Karena ketemu di situ tuh. Maaf, sebagai karyawan, sebagai tetangga, berapa kali mencela teman-teman Anda dan sebagainya. Ayo coba tangisi. Ini baru hari kelima tuh. Ada 25 hari lagi. Tapi sensor dari sekarang. Suara yang nggak jelas, yang kotor-kotor, yang tidak bagus, dubbing. Jangan sampai keluar tuh kata-kata saat di akhirat nanti. Ya, mudah-mudahan film kita semua diputar dalam kebaikan. Tidak cukup dengan amin. Mulai. Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syaraba. Oh, ini kata-kata tegas sekali kalau begini nih. Ya. Udah, kalau orang Arab sudah mengatakan falaysa lahu hajah, artinya udah nggak peduli. Udah nggak peduli. Udah nggak peduli. Antum dikasih musibah saja itu harus bersyukur karena Allah masih lihat. Masih lihat. Pada Firaun saja Allah masih peduli itu. Sebelum dianya menolak, pada Firaun, Anda bayangkan, ya. Sebelum ajalnya sampai ke kerongkongan, masih dibimbing oleh Allah. Ini manusia luar biasa, zalimnya luar biasa, tapi saking sayangnya Allah, dikirimkan langsung 2 nabi.
Musa dengan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Quran surah 20 ayat 43 itu. Kalian berdua, Musa Harun pergi ke Firaun, dia sudah melampaui batas. Masih disayang tuh, satu orang dikirim dua nabi. Kita aja yang banyakkan begini cuma Nabi Muhammad satu. Nggak lihat lagi. Cuma nggak lihat di mimpi pun nggak pernah ketemu, masih beriman. Ini Firaun mengaku Tuhan, dikirimkan dua nabi, kelihatan di depan matanya dengan mukjizatnya. Cuman orangnya kekeh, nggak mau, ya tenggelamin sekalian. Mau gimana lagi gitu kan? Susah gitu. Tapi ini ada orang-orang yang Allah nggak peduli. Saya nggak peduli. Falaisa lillahi haja. Ya kalau sudah begitu sudah. Kalau sudah ada kata haja, segala yang dibutuhkan, maka maaf, termasuk dalam doanya, dalam macam-macam dan sebagainya, Allah nggak peduli. Nggak peduli. Ya. Maka hati-hati ya, hati-hati. Anda melakukan perbuatan ini, maka Allah akan jauhkan. Allah nggak akan lihat tuh. Yang lain aja lah, yang lain. Kamu lewat. Maka coba cek dari mulai tadi Anda bangkit, kemudian berniat puasa, fajar sudah dimulai, sampai dengan menjelang maghrib ini, ayo, pernah nggak melakukan perbuatan ini? Yang tidak bermanfaat, yang kotor-kotor dan sebagainya. Jangan-jangan Allah nggak lihat tuh. Cepat perbaiki. Baik. Jelas? Baik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada kertas yang masuk. Nanti begini saja, kalau bagian-bagian saya sebelum tiba, antum kalau ada pertanyaan langsung disimpan supaya persoalan-persoalan yang antum bawa selesai di waktu itu. Insya Allah ya. Soalan kemarin simpan selesai. Jadi kita nanti coba biasakan 10 menit sebelum selesai, kita coba bahas hal-hal yang kira-kira muncul ya. Alhamdulillah hari ini tidak ada persoalan. Baik. Saya perkenankan hari ini untuk ini, tapi untuk ke depan pakai kertas saja ya. Silakan. Kenapa? Oh, ada bocoran nggak Nabi SAW lewat yang mana? Baik ya. Kalau Nabi, kalau gini dalam teorinya, yang sudah jelas nggak usah dipertanyakan. Yang belum jelas itu yang dicari. Nabi itu mau pintu mana aja, gampang aja karena pintunya berebut. Yang jadi masalah kita mau lewat mana? Ini persoalannya, gitu ya. Jadi gini, kadang-kadang ada situasi-situasi sebetulnya yang tidak perlu kemudian didalami. Ini juga penting ya sampaikan, termasuk para sebagian ustadz-ustadz juga sementara ini ada soal-soal sifatnya satu yang nggak perlu ditanyakan, yang kedua nggak boleh dibahas oleh ustadz. Karena ini bukan persoalan awam. Misal persoalan yang nggak penting ditanyakan, misal ya, yang tidak ada hubungan langsung dengan kita. Saya pernah ditanya, Ustadz, apakah Sayyidah Khadijah pernah meriwayatkan hadis? Kenapa nggak ada sampai ke kita sekarang? Kita balik tanya, meriwayatkan atau tidak? Kan nggak ada hubungan dengan kita. Ya, tidak ada faedahnya. Ya, memang bisa dijawab karena beliau meninggal duluan dibandingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya masih ada. Yang menyampaikan hadis langsung Nabi. Aisyah meriwayatkan karena beliau masih hidup setelah Nabi wafat sampai kepada kita. Ya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau sudah jelas, ya keadaan-keadaannya itu tidak perlu ditampilkan. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang khusus dibahas di kalangan ulama saja, tidak boleh bocor ke awam. Karena memang itu tidak ada faedahnya bagi peningkatan amalan, hanya untuk sekedar menajamkan daya nalar. Misal, apakah ibundanya Nabi termasuk ahli fatrah atau masuk ke dalam neraka? Itu sering ditanyakan. Itu sebetulnya bukan pertanyaan awam, nggak usah dibahas. Sebab nggak ada faedahnya dengan antum. Ya. Berkehendak Allah mau ke surga mau ke neraka, apa hubungannya dengan antum? Nggak ada. Apa akan berpengaruh pada salat kita? Tidak. Ya, berpengaruh kepada haji kita? Tidak. Jadi itu nggak usah dibahas. Ya. Itu ada hadis-hadis yang saling kemudian bertentangan di situ. Ada di Muslim, ada di Ibnu Majah. Yang di hadis Muslim menyebutkan satu persoalan, di Ibnu Majah menyebutkan persoalan lain. Ditajamkan di situ daya nalarnya, dihimpun bagaimana kekuatan ulama dalam memahaminya. Tapi bukan untuk dibahas di awam. Bisa keliru nantinya. Ya, bisa timbul banyak perselisihan dan macam-macam tafsiran yang lainnya. Ya, itu sekarang saya kira agak marak dibahas dan itu tidak perlu ditampilkan. Ya. Jelas Mas ya? Apakah makan buah pala hukumnya haram? Tidak. Ya, haram itu sama pohonnya, dia makan sampai semua ya, tidak. Pala tidak ada masalah di situ, apa yang jadikan haram? Ya, tidak. Kecuali kalau sudah dijadikan bagian dari sesuatu yang memabukkan, kan? Kemudian kandungannya diperas jadi sesuatu yang murni khusus untuk digunakan sebagai maksiat. Maaf. Makan anggur apa hukumnya? Halal. Minum anggur? Oh, kan? Kan sama-sama dari anggur. Karena beda, nanti difermentasi. Itu kaidah fikih nanti yang bicara di situ. Sesuatu yang masih murni dengan keadaannya mengandung hukum mubah itu boleh dikonsumsi. Nanti kalau sudah dimaksudkan pada tujuan lain, maqasid jadi berubah. Kalau tujuannya sudah yang memabukkan, ya efeknya langsung berdampak, itu yang jadi haram. Oke, nggak ada masalah di sini. Sudah masuk waktu? Ada 3 menit.
Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, disebutkan Abu Bakar bersumpah atas nama bapak dan ibunya. Apa hukumnya bersumpah nama selain dengan Allah? Ini cuma takbir saja untuk mengibaratkan keseriusan, kesungguhan. Nah, sumpah itu ada urutan-urutan. Nyambungnya ke Allah juga. Cuman kalimatnya itu ada namanya ikhtisar. Ya, terputus sebagian untuk meringankan, takhfif. Karena kalau disebutkan kepanjangan. Kalau pengen cepat, wallahi, demi Allah, itu yang paling tinggi. Ya, ada disingkat di Arab, billadhi ummi abi wa ummi. Ya. Demi bapak dan ibuku yang telah melahirkan aku, asalnya yang telah Allah tetapkan ke Allah juga. Cuma kalau disampaikan ke kepanjangan, demi bapak ibuku yang telah melahirkanku, merawatku, bapak yang telah merawatku, yang Allah juga menetapkan itu semua kepanjangan. Ya. Nabi juga berjanji dengan jiwanya, Allahnya nggak disebut. Ya. Walladzi nafsi biyadihi ke Allah. Ya. Jelas sampai sini? Jadi itu hanya turunan-turunan saja yang sekiranya mengandung unsur tertentu untuk kejelasan dan penguatan makna. Jelas? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang yang masih merasa punya iman, kalau uraian sudah jelas disampaikan maka jangan banyak ditanyakan.